Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulung Duk Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 2. Di awal video ini, di tengah keheranan semua orang di sana, Bazan yang kini mengatur napasnya berpikir, "Sia, kenapa dia tidak tumbang juga? Tadinya aku yakin dia tak punya kesempatan untuk menang sedikit pun. Jadi kenapa pedangku tidak bisa meraihnya?" Kemudian sparring mereka pun berlanjut, di mana di saat pedang kayu mereka beradu, perasaan menyegarkan pun dirasakan Aden. Darahnya mendidih, semangat yang sudah lama tak ia rasakan kini kembali memenuhi tubuhnya. Saking begitu menikmati pertarungannya, Aden pun tak sadar jika ia telah menekan Bazan, yang membuat persatria yang menontonnya merasa cemas berkomentar, "Apa ini? Bazan terpukul mundur? Apa aku berhalusinasi?" Karl sendiri kini menggertakkan giginya berpikir, orang barbar itu menang melawan Ksatria Maga, orang lemah yang bahkan dikalahkan oleh anjing tetangga itu. Di tengah ketegangan itu, Bazan yang kini semakin terpojok pun merasa jikalau swordsmanship Aden berubah, seolah-olah selama ini ia menahan diri, hingga ia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menggunakan swordsmanship seperti itu. Di saat yang sama, Aden sendiri baru menyadari jika ia sudah lupa setelah sekian lama hidup bermalas-malasan. Meskipun tubuhnya itu lemah tanpa patut apapun, ia adalah Aden Albrio, sang Dragon King Slayer yang membunuh Crazy Dragon. Di satu titik, Bazan yang tak mampu mengikuti pergerakannya dibuat tabrakutik dengan tusukan yang mengarah ke lehernya. Seketika itu juga, Aden menghentikan pedangnya bertanya, "Apa kau menyerah?" Bazan yang pasrah pun mengangguk mengakuinya, yang membuat persatria di sana heboh membicarakannya. "Wah, apakah Bazan benar-benar kalah melawan tuan muda? Itu tidak masuk akal anjir." Meskipun begitu, Aden menyerahkan pedang dan perlengkapan yang dipakainya sembari mengatakan, "Terima kasih banyak, Karl. Sparringnya cukup membuatku segar. Aku akan sering datang ke sini, jadi ayo sparring lagi lain kali. Aku pergi dulu, lakukan yang terbaik semuanya." Karl yang merasa heran pun hanya menatap kepergiannya sembari bergumam, "Apa dia sungguh tuan muda sialan yang aku kenal?" Satria di sampingnya pun berpikir, "Jangankan Anda, saya pun bingung tuan." Malam harinya, setelah mendapat perawatan yang cukup karena kedua lengannya memar setelah sparring tadi, Aden pun berbaring di kasurnya sembari berpikir, ternyata tubuh ini tak bisa mengatasi bahkan satu duel sekalipun. Meski begitu, akhirnya aku bisa sedikit lega. Ini juga kesempatan baru. Surga menganugerahkan kesempatan lain dalam hidup untuk melakukan balas dendam. Tapi mereka itu orang-orang yang sangat hebat, yang bahkan bisa disebut sebagai pasukan satu orang. Mereka juga memiliki status yang tinggi, jadi pasti tidak akan mudah. The Night King dan keturunan Grand Duke of Sias, Shibelta, Darren Blood Sain yang dipilih oleh Slaughter Cut, Svika, The Great Archmage, Saura, dan wakil komando Immortalization Empire, dan The Great Alchemist, Cassius. Untuk sekarang, aku belum sebanding dengan mereka, dan ada kemungkinan kalau aku juga harus melawan mereka secara bersamaan. Untuk bisa mencapai tujuan balas dendamku, aku harus menghabisi mereka sebelum mereka bergabung ke dalam pasukan. Saat mereka bergabung, negara ini sedang dalam masa sulit. Aku juga harus mencapainya sebelum koalisi penaklukan dari Dark Magician dibentuk dalam 5 tahun. Dan untuk melakukan itu, aku harus mulai memaksakan tubuh ini dan memperbaikinya lagi. Dalam keadaan saat ini, aku bahkan tak bisa mengalahkan satu goblin, apalagi mereka. Tapi, aku pikiran suatu cara untuk ini. Keesokan harinya, Aden pun menyuruh Philip untuk membeli beberapa benda yang dituliskannya dalam sebuah kertas. "Tuan muda, Anda ingin membeli benda-benda ini?" Anda terdiam untuk sementara, tapi apa yang sebenarnya Anda rencanakan kali ini? Aden pun membalas, apa ada yang salah dengan permintaanku?" Sembari membaca kertasnya, Philip menimpali, "Holy Potions kualitas tinggi. Bukankah ini bahan-bahan yang mahal? Troll X Mental Grass, Hell Flower, Flower Despair, Lunacy Bloom, dan semua tanaman beracun ini." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Aden pun terdiam berpikir, ya, walaupun aku jelaskan kenapa aku butuh bahan-bahan ini, mereka pasti akan merasakannya. Tapi mau bagaimana lagi? Pemilik tubuh ini pasti sudah pernah melakukan ini sebelumnya kan?
Dengan pikiran seperti itu, Aden pun memegang pundaknya lalu tersenyum mengegaskan. Kau tahu kalau bahan-bahan itu berbahaya. Memangnya kenapa? Apa kau mau bermain denganku kalau aku beritahu? Membayangkannya saja sudah membuatku bersemangat. Kau pasti bosan karena aku tidak banyak bicara beberapa hari ini kan? Maukah kau bermain denganku, Philip? Tentu saja, tingkah yang seperti itu membuat Philip merinding disco. Hingga seketika itu juga ia berlari dari sana. Ini bukan apa-apa. Saya akan membeli semuanya sekarang juga. Sembari melihat kepergiannya, Aden terdiam berpikir. Aku harus memanfaatkan semuanya dari kehidupan ini. Aku tidak pernah berpikir akan menjalani kehidupan seperti ini. Sebagai seorang putra aduk yang dipenuhi dengan uang, ini adalah kisah hidup yang berbeda. Aku sudah pernah merasakan tubuh yang sudah menembus batas manusia biasa sebagai seorang swordmaster. Jadi seharusnya aku bisa meningkat lebih cepat daripada yang lain. Cara ini memang jauh dari kata normal, tapi sangatlah efisien. 1,5 bulan kemudian, Aden yang terus-menerus berlatih juga meminum mana potion setiap harinya, memaksakan tubuhnya sampai batasnya, lalu mengembalikan kembali energinya menggunakan mana potion. Ini adalah metode rusak dan sembuhkan. Satu buah potion itu sama dengan biaya hidup rakyat biasa selama 1 bulan. Tapi sebagai putra seorang duk, cara ini jadi bisa dilakukan. Namun, Aden tak hanya melakukan itu, di mana ia juga punya sebuah rahasia. Hei, Philip, apa kau sudah menyiapkan barang-barang yang aku minta? Philip membalas, itu, mereka mengantarkannya ke kamar Anda. Pada saat itu, sebenarnya Philip sangatlah penasaran apa yang ingin Aden lakukan dengan bahan-bahan itu. Tapi mengingat ajakan bermainnya yang begitu mengerikan, Philip membuang jauh-jauh rasa penasarannya. Kemudian, setibanya ia di kamarnya, Aden pun segera mengecek barang-barangnya sembari berpikir. Flower of Despair dan Hell Flower. Dia sungguh membeli semua tanaman beracun ini. Aku tidak pernah berpikir akan menggunakan cara ini. Tetapi, disinilah aku sekarang. Teori yang dibuat oleh para bajingan itu, Kalsis dan Saura. Ketika racunnya mulai bekerja, tubuh akan menggunakan segala kemampuannya untuk bisa bertahan dari racun itu. Lalu, akan membuka potensi tersembunyi. Sebenarnya, aku bisa langsung mati karena ini. Tapi, aku sudah menyiapkan polypotion kualitas tinggi. Jadi seharusnya tidak akan ada masalah. Iya kan? Ya, aku sudah pernah mengalami kematian sekali. Aku tak peduli lagi. Astaga, rasanya sakit sekali. Dan aku harus melakukan ini satu kali lagi. Tapi aliran mana aku jadi rasa lebih halus. Para bajingan penimu ini memang hebat. Namun, ketika Aden merasakan perubahan pada tubuhnya, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sebuah suara yang terdengar ke kepalanya. Apakah itu menyenangkan? King of Dragon Slayer. Seketika itu juga Aden yang mengenali suaranya karena tak pernah bisa melupakan suaranya meskipun ia sudah mencobanya. Langsung bangkit berteriak. Di mana kau? Kenapa kau bisa ada di sini? Tunjukkan dirimu. Mendengar teriakannya, Philip yang berjaga di luar kamarnya pun bergegas masuk ke sana. Tuan muda, apa yang terjadi? Tuan muda, Anda kenapa? Aden yang begitu emosi dengan suara tadi langsung menatapnya tajam membalas. Keluar, apa kau memang ingin membuatku mengulanginya? Keluarlah, Philip. Melihat sorot matanya yang begitu tajam, Philip yang ketakutan pun tak punya pilihan lain dan pergi dari sana. Hingga Aden bisa kembali fokus dengan apa yang terjadi. Di mana jelas sekali ia bisa mendengar suaranya yang bukan halusinasi belaka. Dan yang tak habis pikir bahkan bergumam, apa itu memang dirimu, Demon Lord? Dia tahu julukanku, hanya saja kenapa dia di sini? Di tengah rasa bingungnya, suara tadi kembali terdengar di kepalanya. Aku menemukanmu, benar kan? Sudah cukup lama ya, King of Dragon Slayer, Aden Albrio. Ups, ketahuan deh. Seketika itu juga Aden memperhatikan sekelilingnya membalas. Underlord, dasar berdebah. Underlord, kenapa kau ada di sini? Padahal aku sudah melihatmu mati dengan kedua mataku. Underlord menimpali. Sepertinya kau merindukanku. Sayang sekali, tubuh fisikku sudah tidak ada, sehingga kau tidak bisa melihatku lagi. Mendengar hal itu, Aden pun bisa merasa sedikit lega. Bagaimana caramu berbicara padaku kalau kau telah kehilangan tubuhmu? Underlord membalas, apa kau sudah lupa Dragon Slayer King?
Pada akhirnya kau mati saat berubah menjadi Underlord. Sembari mengepalkan tangannya, Aden menimpali. Apa maksudmu? Apa kau ingin mengatakan bahwa sekarang aku adalah sang Underlord? Underlord menjelaskan. Jawabanmu setengah benar setengah salah. Di akhir hayatku, aku menstart jiwaku ke dalam tubuhmu. Awalnya, aku ingin mengambil alih tubuhmu, lalu memainkan diriku sendiri. Namun sebelum menyelesaikan kalimatnya, Aden yang tahu alasannya langsung menyelanya. Tindakan bunuh diriku menggagalkan rencanamu ya? Jadi, kau ingin mengatakan bahwa di jiwamu dalam tubuhku? Underlord membalas. Ya, bisa dibilang begitu. Aden menimpali. Lalu, bagaimana cara kau membunuh jiwa itu? Apa perlu aku menyerap holy power ke tubuhku? Ataukah kita berdua perlu mati bersama-sama? Tentu saja perkataan Aden membuat Underlord tersentak kaget. Apa? Tunggu dulu. Dragon Slayer King, dengarkan aku. Dragon Slayer King, diriku yang sekarang sudah berbeda dari diriku yang dulu. Aden yang tak bisa percaya dengannya pun bertanya. Berbeda bagaimana? Pada akhirnya, kau itu adalah makhluk yang suka kekacauan dan kehancuran, kan? Underlord membalas. Kekacauan dan kehancuran yang kau lihat itu awalnya bukanlah milikku. Tapi karena ikatan dengan sang Demon God, ikatan itu pun terputus saat aku terjebak dalam void. Mendengar hal itu, barulah Aden tersadar jika pantas saja Underlord sekarang jauh lebih kalem ketimbang Underlord yang ia lihat dulu, yang selalu bertingkah seperti bunuh umat manusia, bunuh mereka semua. Merdu bukan suatu teriakan dan tangisan mereka pada meriahkan dunia ini dengan darah mereka. Sembari mengingat hal itu, Aden mengatakan, waktu itu kau adalah orang gila yang tak bisa mengobrol dengan norma. Tapi Demon God ya. Baru kali ini aku mendengarnya. Underlord membalas. Aku masih bisa mendengarmu tahu. Ya, Demon God dikenal juga sebagai Original Sin, yang adalah makhluk dengan kedengkian murni, yang bahkan ditakuti oleh dewa lainnya. Dulu, aku makhluk yang dikutuk untuk menjadi bawahan sang Demon God. Mendengar hal itu, Aden yang mengerti garis besarnya bertanya, jadi begitu. Kalau begitu, izinkan aku bertanya sekali lagi. Apa situasi ini juga termasuk dalam rencanamu yang kembali 15 tahun yang lalu untuk mengambil alih tubuhku, Aden Rams? Apa ini perbuatanmu? Underlord menjelaskan. Bisa dibilang begitu. Saat aku masuki tubuhmu, aku mencoba untuk memanfaatkan semana sang dragon yang kau miliki untuk memutar balikan waktu. Dragon adalah makhluk yang diciptakan untuk menjadi gagen para dewa. Mereka bisa mengintervensi hukum alam. Dengan kekuatan mana dragon, mutar balikan waktu bisa dilakukan. Aden yang terkejut karena baru mengetahuinya pun membalas. Lalu, kenapa kau tidak menggunakannya untuk menggabur dari void ketimbang harus mutar balikan waktu begini? Underlord melanjutkan. Itu karena, aku tiba-tiba merasa capek. Aku ingin tidur. Tentu saja, tingkahnya itu membuat Aden merasa kesal. Hei, awas saja kalau aku berani pergi. Apa kau mau berkabut dariku? Hei, bangunlah sialan. 1 bulan pun telah berlalu sejak saat itu. Underlord sering mengobrol dengan Aden. Kehadirannya dalam tubuhnya memang agak mengerikan. Tapi di saat yang sama, Aden juga merasa senang karena ada orang lain yang juga mengingat masa lalunya. Hari itu, saking efektifnya metode latihan yang dilakukannya, Aden tak sengaja membelah 2 orang-orangan sawah teman latihannya. Kepotong. Ya, orang-orangan sawah ini sudah tidak cukup bagiku kah? Suara ini, praksatria ya? Itu mereka, main-mainin baruku. Sikapnya yang seperti itu pun membuat Underlord mengatakan, Dragon King Slayer, kau memang cocok berada di sisi kami daripada di sisi sang hero. Meskipun sikap Underlord terkadang membuatnya kesal, saat berlatih dengan tanaman beracun, Aden bisa menjadi tahu jika holy power yang terkandung dalam potion yang diminumnya bisa menyebabkan kesaktian luar biasa bagi Underlord. Karena dia adalah jelaman kejahatan itu sendiri yang membuat Aden bisa membalas kesalahannya. Kemudian, setelah puas menjahili Underlord, perhatiannya tertuju pada seorang ksatria yang tengah dimarahi oleh seniornya. Hei Lowe, perhatikanlah baik-baik, mengerti? Bukankah kau tertinggal dari cawan-cawan ksatria lainnya? Dan ini pun diakhiri dengan mendengar namanya. Seketika itu juga Aden bergumam. Orang itu, dia terlihat familiar. Apa kau pernah bertemu dengannya di suatu tempat? Namanya Lowe.
Ah, mustahil. Apa dia sang Prignaik Lowe?